Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana dalam Bincang Bisnis. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kiprah UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan. Pastinya terhadap kontribusinya untuk menopang geliat ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita tahu bahwa para pelaku ekonomi kecil dan menengah ini menjadi sangat rentan ketika terpapar atau terkena krisis, tetapi mereka juga yang menjadi sumber kebangkitan awal untuk terus bergeliat menopang perekonomian di berbagai wilayah. Malam ini sudah hadir Ketua Umum DPP Hipmikindo Pusat, itu ada Bapak Sahnan Palipi. Saya ingin nyapa dulu. Selamat malam Pak Sahnan. Selamat malam Bu Diana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga didampingi oleh Ketua DPC DPD. Ini nanti diganti di ini ya, editor. Oke. Baik, dan didampingi oleh Ketua DPD Hipmikindo Kalimantan Selatan yang baru saja dilantik. Selamat malam Pak Cipto. Ini Pak Cipto tergantung pakai jaketnya apa ya. Baik, Hipmikindo dan kaitannya dengan geliat perekonomian dari UMKM di Indonesia secara umum dulu. Khususnya saat ini karena banyak pengamat mengatakan bahkan pemerintah juga mewarning di 2023 ini akan ada krisis akibat hempasan krisis global. Menurut Pak Sahnan sendiri seperti apa kondisinya? UMKM itu sudah terbukti memang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bahkan di beberapa negara sampai Presiden Biden sendiri sebelumnya pun itu membuat peraturan di beberapa negara bagian itu bahwa UMKM itu memang mereka yakini bahwa sesuatu ekonomi yang tidak lagi bisa disepelekan dalam tanda kutip negara sebesar Amerika. Nah, apalagi Indonesia. Kalau Indonesia sudah terbukti tahun 98. Nah, tahun 2023 ini kita akan hadapi, terutama memang kalau kita bicara tentang ekonomi, ekspor kita kan sekitar 25% pangsa pasarnya. Jadi karena 25% itu maka tidak terlalu berat katakanlah akibat dari kondisi ekonomi yang sangat luar biasa nanti 2023. Nah, itulah mungkin menjadi salah satu poin yang perlu dipahami oleh pemerintah, kemudian kita bersama UMKM untuk menyiapkan strategi dan taktikal yang istimewa supaya kita tidak lagi terhempas seperti 98, tapi justru kita bisa menciptakan sesuatu creativity, membuat UMKM itu justru lebih barangkali lebih tinggi itu sumbangnya untuk negara dan bangsa, tapi harus kolaboratif. Nah, itulah mungkin mudah-mudahan Kalimantan Selatan ini dengan Pak Sucipto masuk ke sini, kita mau ciptakan satu model sinergi kerjasama dan kolaboratif, terutama nanti UMKM ini harus berkooperasi. Baik. Masih kita berbicara dalam tataran nasional. Tadi dikatakan bahwa secara hasil pengamatan atau juga warning yang diberikan oleh para pengamat ekonomi maupun juga dari pemerintah itu ada 25% yang tadi Pak Sahnan katakan bahwa yang bisnis-bisnis terkait dengan ekspor itu sekitar 25% penyumbang dari kondisi ini ya PDB. Tapi ini kan bisnis besar. Sementara yang kecil-kecil ini yang 75% kecil-kecil tapi juga kadang-kadang terdampak dengan kondisi ini. Nah, mereka jatuh bangun, patah tumbuh begitu. Nah, ini bagaimana agar mereka secara sustain itu bisa terus bergerak dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi sedang menjadi besar. Itu bagaimana problem apa yang harus ditangani? Menarik nih Bu Diana. Itulah memang mengapa kami Hipmikindo bersama dengan Bapak Cipto ini datang ke sini untuk memberikan satu arah atau macam taktikal. Kalau taktikal lebih rendah dari strategik itu antara lain adalah kami mengadakan pendekatan yang namanya adalah memberikan aksesibilitas seluas-luasnya kepada UMKM. Maunya apa nih? Mau eksporkah? Mau dia barangkali bahasa jadi packagingnya dirapikan atau standarnya ditinggikan atau ditingkatkan, kemudian produktivitasnya, kemudian juga termasuk perizinan halalnya,
kemudian PIRT-nya, MD-nya, DL-nya, izin edarnya, SNI-nya dan segala macam. Itu kan dasar sebagian, tapi sebagian lagi memang terus terang saya dia buat tingkat izin edar Pak nih, supaya kita bisa masuk ke pulau-pulau lain gitu. Nah, kemudian baru kita masuk ke pendidikan pelatihan, baru literasi. Literasi Indonesia rendah. Itulah mengapa UMKM kita ini desanya rendah juga gitu. Termasuk orang. Nah, itu tantangannya. Terus kemudian saya sampaikan ada kurang lebih 3 lagi, advokasi, kemudian konsultasi dan pendampingan. Baik. Itu strategi kita. Kita nanti akan elaborasi poin tadi yang 3, selain literasinya, strateginya, dan edukasinya nanti seperti apa. Di Kalimantan Selatan sendiri, Pak Cipno, Anda boleh dikata berada di organisasi yang satu sisi adalah organisasi-organisasi yang terhimpun dalam pelaku ekonomi besar. Sisi lain saat ini Anda juga dilantik menjadi Ketua HIPMIKINDO, proses pendampingan terhadap mereka yang bergeliat di bidang mikro dan juga menengah kecil ya. Iya. Nah, ini antusiasme di Kalimantan Selatan itu seperti apa gambarannya untuk kondisi UMKM kita? Iya, kita ini bentuk dari satu kepedulian ya, Bu Diana ya, kepedulian dan sekaligus perhatian, ya. Kepedulian, perhatian ke para pelaku UMKM. Karena kalau kita lihat ekonomi ini, jangan lihat cuma yang dari atas, ya. Karena yang dari bawah ini, yang dari atas pun tertarik dengan pekerjaan pelaku UKM, gitu ya. Contohnya bicara kuliner. Pemainnya siapa? Nggak cuma mak-mak yang ekonominya di bawah. Ya ekonomi menengah ke atas juga tertarik di bidang itu. Jadi kalau kita bicara UMKM jangan dipandang sebelah mata. Masih bisa dikemas. Ayo kita jalan bareng. Dan perhatian yang utama apa? Kalau kita bicara UMKM ini selama ini terkesan kelas bawah. Kenapa kok pemerintah peduli banget? Ya, bahkan kalau kita lihat di sini sudah ada payung yang membawahi UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Ada Dinas Koperasi dan UMKM, baik kota maupun provinsi, kabupaten dan provinsi. Tapi setelah kita masuk ke dalamnya, wow, dananya besar sekali. Perbankan punya dana untuk UMKM, ya, BUMN, BUMS, bahkan yang personal pun peduli dengan UMKM. Nah, ini satu sisi kalau kita lihat ini seksi nih, ya kan? Kalau kita nggak ikut masuk ke dalamnya, sayang, ini peluang yang kita mau peduli ini gampang kok nyari dananya. Satu bukti pada saat kita lihat acara pelantikan kemarin ya di Gedung Merdeka Pancasila, antusiasme dari yang hadir, dari beberapa komunitas, dari para pejabat dan dari media, ini kok mereka benar-benar UKM ini harus diapakan gitu dari berbagai pertanyaan. Ini seru. Seperti yang disampaikan Pak Syanan tadi, mereka banyak nggak paham di literasi. Wow, benar juga. Kenapa? Mereka sudah diajak pelatihan, ya. Mohon maaf nih nggak ada maksud menyalahkan kiri kanan. Kok nggak ada kelanjutan kata yang bilang. Satu sih yang udah keluarkan anggaran, ini mereka ini mau kemana? Kok yang datang itu aja dan hasilnya kurang kelihatan. Anggaran dikeluarkan segitu banyak nggak ada hasil. Ya, dalam kesempatan seperti ini, kita lihat ada peluang. Oke. Ya, baik. kita masuk celah-celahnya itu. Ada peluang dan tadi ada sebuah kritis yang disampaikan dari Pak Sanan dan mungkin ini jadi PR hampir di seluruh kabupaten kota, begitu juga wilayah lain di Indonesia. Posisi Anda sebagai ketua umum di pusat juga ingin kan ini organisasi resmi yang juga menjadi mitranya pemerintah saat ini. Tadi dikatakan jangan sampai anggaran-anggaran besar hanya sebagai anggaran dikerjakan stop, tidak ada kelanjutannya. Sebetulnya kan tujuannya adalah sustain itu. Iya. Nah, kira-kira program yang paling menarik yang merupakan program berjenjang dari pusat yang sudah harus dilaksanakan di 2023 dan betul-betul tidak dalam posisi tataran wacana tapi itu betul-betul akan eksekusi apa? Prioritinya adalah karena undang-undang nih halal. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuai perintah undang-undang, maka UMKM kita ini justru dikenakan sanksi. Artinya seluruh produk kita, apakah itu mikro atau menengah, itu hukumnya wajib harus 1 juta program pemerintah diberikan gratis. Sertifikat gratis. Makanya dari Kalsel akan membuat satu surat permohonan ke BJPH. BJPH itu sudah kerjasama sama yang bikin 20 bulan. Nanti tinggal disuratin, kami ingin Kalsel ini sertifikasi sekian. Nah, itu satu. Yang kedua baru bicara tentang perizinan khususnya makanan minuman. Karena yang terbanyak UMKM ini makanan minuman.
makanan minuman itu banyak sekali di antara kita yang tidak punya PIRT, itu izin dari BPOM. Kan sekarang makin kritis umat dunia ini. Iya. Jadi makanan minuman itu tidak mau lagi yang tidak punya izin, yang tidak standar TPPOB-nya dan lain-lain. Kemudian nanti izin edarnya. Yang terakhir dibilang SNI, standar nasional. Termasuk ketika harus masuk ke marketplace ataupun hal-hal yang sifatnya online ya. Bahkan betul, nggak boleh sekarang masuk online tak ada PIRT. Tak ada PIRT. Oke. Baik, kita akan elaborasi lagi menjadi kita ingin tahu sinerginya di mana ketika semua orang mengatakan bahwa ada dana besar, ada kerjasama, ada secara pemerintah, secara strukturalnya juga dari tadi Kementerian UKM itu ada nyampe ke di bawahnya adalah dinas. Lalu Hipmikindo berada di mana itu posisinya? Tadi Pak Sahnan juga mengatakan bahwa kami menjadi mitranya. Nah, ini bagaimana ini tidak bertabrakan tapi beririsan bergandengan tangan, itu yang akan kita elaborasi. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis, kita masih memperbincangkan terkait peranan UKM, kontribusinya terhadap geliat perekonomian, khususnya kita bicara di wilayah Kalimantan Selatan. Tetapi kita masih tarik dulu ke pusatnya. Real plan kerja yang akan dilakukan oleh Hipmikindo. Jadi kita tahu bahwa ada sistem kemitraan, tetapi sisi lain juga ada institusi resmi yang juga mungkin punya planning yang sama. Ini bagaimana mensinergikan? Kita sama Pak Cito ingin nanti teman-teman di daerah itu, saya suka bilang gini, ibarat puzzle itu ada mungkin puzzle itu yang tersambung, tapi ada beberapa yang sambungan itu tidak terlalu menyempurnakan sambungan puzzle. Itu yang disebut dengan sinergi. Kalau ada yang kurang pas sambungannya atau mungkin agak melenceng dikit, mari kita betul. Jadi nggak usah kompetitif ya, kolaborasi ya. Investasinya ya kan. Betul. Nah, apalagi Kalsel kan juga sudah membuktikan diri bahwa ini yang mungkin khususnya Kalimantan Selatan itu penduduknya paling banyak, pertumbuhannya juga bagus gitu kan. Kenapa juga mesti mengawali dari awal dari udah aja kita membentuk sinergitas, kemudian kolaborasi, tapi memang harus pakai strategi. Itu mungkin yang menjadi priority kita nanti. Nggak gampang juga memang sih bekerja sama kawan-kawan birokrasi. Yang kedua, anggaran birokrasi juga kan karena COVID menurun, jadi mungkin agak berkurang gairahnya, tapi tetap kita melakukan berbagai hal. Intinya adalah kalau kita menurun kinerjanya kan berdampak juga kepada kinerja pemerintah daerah. Baik, untuk Kalimantan Selatan apa yang dari terjemahan yang disampaikan tadi oleh Pak Sahnan, untuk Kalimantan Selatan yang lebih real apa yang akan dilakukan? Ya, kita bicara tadi ya, atap kita ini ada dinas koperasi dan lain-lain. Ya, dan langsung ketiga pelaku dan pelaku di koperasi syariah dan juga connectingnya dengan kepala dinas dan jajaran yang sudah aman, itu tinggal lanjuti. Beliau punya program koperasi sudah kita bantu ya dengan tindakan real, dan kita masuk lagi di UMKM sebagai tindakan real juga. Programnya apa? Ayo kita jalankan. Baik. Ya, baik termasuk pelatihan di Diklat juga. Baik, saya agak tertarik dari yang disampaikan oleh Pak Cipto, artinya di Hipmikindo ini sebetulnya tidak ada program yang disusun sendiri, tapi betul-betul mengadaptif apa yang ada di kedinasan. Artinya yang berdiri sendirinya tidak ada atau seperti apa? Ada. Ada. Ya. Jadi kita kalau bicara jalan sendiri, sedangkan pemerintah atau dinas sudah punya program, kan lepas rel, ya kan? Kita tetap dengar dulu, ya. Inisiatif, ide tetap kita keluarkan. Biasa secara spontanitas ya, punya ide gitu ya. Yang penting saat ini kita nggak usah bicara ide nanti sok-sokan, ya. Karena UMKM di Kalimantan Selatan kan banyak yang budaya ya. Makanya kita punya tagline ini, ya ingat UMKM, ya ingat Hipmikindo. Ya, jadi jangan lebih kan banyak aja di UMKM. Iya, apa sih bedanya? Beda lah kalau masuk di Hipmikindo ya dengan program-program yang kita punya. Salah satu pendekatan yang ada, kita bicara programnya, kita bicara ke dalamnya lagi. Sudah benar nggak penangannya dalam tanda kutip? Ya, karena rumor-rumor yang masuk udah seperti itu, kita nggak akan mengkritisi kebijakan. Kita tidak akan mengkritisi pelaksanaannya, tapi kita masuk ke celah yang ada. Saya beri masukan ke kepala dinas, kayak saya masukin ke kepala diklat,
kita akan masuk di bidang literasinya Baik. dan teknis untuk kemajuan UMKM. Baik, dalam kacamata media kami melihat ada sisi sinergi ini, kalau dari sisi di atas kertas dan kita diskusikan itu bagus. Tetapi faktanya itu banyak egosentris dari masing-masing, baik itu organisasi ataupun juga masing-masing brand dari kedinasan ataupun dari institusi pemerintah juga inginnya jalan sendiri terlaksana. Betul. Ini bagaimana mengambil jalan tengah, dan kalau kita melihat kalau ditarik ke pusat itu kondisinya mungkin kurang lebih sama. Nah, Pak Sahnan, apa yang bisa Bapak share terkait meredam egosentris dari itu tadi agar tidak kompetitif tetapi kolaboratif. Betul. Memang makanya tadi saya bilang sama Pak Cip, gak ada jalan lain kecuali kita membentuk koperasi atau kooperatif, dan cooperation itu faktanya koperasi. Itu sebetulnya tidak ada Wadahnya jalan lain. itu. Iya, wadahnya Wadahnya ya. koperasi. Terserah nanti koperasinya mau yang konvensional, mau syariah, mau pilih koperasi yang produsen, mau konsumen, mau apa yang sesuai dengan kita. Tapi intinya kooperatif. Karena sebetulnya di seluruh negara yang paling hebat seperti Amerika, koperasi itu punya dampak luar biasa. Oke. Iya, jadi nggak bisa Indonesia apalagi gitu loh. New Zealand juga tuh. Iya, semua negara-negara yang hebat itu koperasinya hebat-hebat. Dan sayangnya Indonesia ya kurang sehebat mereka gitu. Nah, apa yang salah ini kan gitu. Jadi, Padahal itu pasar. Sokoguru. Iya, Sokoguru. Itu sudah dari awal kita Undang-undang katakan dasar ya. lagi. Betul, Oke, betul. baik. Kan Baik. menyumbangkan. Kasih menyumbangkan. Baik, tadi dikatakan bahwa ini ada organisasi menjadi kemitraan yang akan bersinergi dengan hal-hal yang sifatnya menjadi program pemerintah ataupun swasta atau BUMN dan lain sebagainya. Karena kita tahu juga masing-masing punya program yang pendekatannya ke UMKM, dan rata-rata UMKM binaan itu tidak boleh doubling pembinaannya dalam tanda kutip. Iya, itu. Nah, Hipmikindo sendiri apakah ikut berkontribusi dalam merapikan pendataan ini? Ya. Kan kalau yang masuk di dalam Hipmikindo kan bebas nih. Tetapi ketika kita berafiliasi, misalkan ada dengan perbankan A, B, C, D atau BUMN mana, masing-masing kan ingin punya binaan yang tidak terafiliasi ke institusi lainnya. Itu seperti apa? Ya, pastinya kita kasih kebebasan dulu ya untuk anggota dalam organisasi, mau di komunitas A, B, C, D, silahkan. Intinya kami bicara untuk memberikan kontribusi kepada Kalimantan Selatan pada umumnya, berupa data tentunya ya, dan kita berikan satu tindakan real kepada pelaku UMKM dalam bentuk tindakan nyata, pendapatan ya. Apa yang kami lakukan ini, saat ini saya punya istilah mengawinkan antara ekonomi dengan usaha ya, ekonomi dengan media, maaf ya. Apa itu maksudnya? Media yang ada ini udah kita pegang dalam tanda kutip. Kita udah banyak teman-teman di media yang selama ini peduli dengan UMKM, yang salah satunya ada forum wartawan UMKM yang udah merapat ke Hipmikindo, dan UMKM sendiri selama ini yang dikenal produknya orangnya itu aja, mereka kesulitan akses. Jadi saya adakan satu pembicaraan di forum wartawan tadi, yang dicari apa, bla 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 bla, akhirnya ketemu. Oh ya udah deh, akhirnya kita punya istilah baru lagi, media perlu berita dan UMKM produknya perlu diberitakan. Wah, langsung klik. Udah, jadi artinya anggota-anggota Hipmikindo yang masuk itu nanti akan terekspos produknya dan profil pelaku usahanya. Kita akan cluster nanti. Jadi yang tersembunyi tapi selama ini cuma dimaklun orang, ini akan kita angkat. Termasuk menjadi anggota Hipmikindo nanti akan diberikan website gratis. Ya, di situ kita akan sumbangsi ke pemerintah, yang dimau apa, kita akan sumbangkan. Ini terserah mau dibina siapa-siapa silahkan. Itu kontribusi dari Hipmikindo, insya Allah. Baik, kalau kita bicara soal jalan organisasi, kita bicara soal orientasi dan bagaimana pengembangan UMKM. Kadang-kadang orang merasa bahwa UMKM naik kelas itu ketika posisi akhirnya dia bisa melakukan ekspor menuju besar. Ya. Tapi kalau kita menelaah bahwa Indonesia ini pasarnya adalah pasar besar dan menjadi tujuan ekspor dari negara lain, gitu loh kan. Dan kita menjadi pasar yang disasar sekali. Bahkan ibaratnya aturan dagang dunia aja dikotak-atik agar sebetulnya lebih banyak barang masuk ke kita daripada barang. Nah, Pak Sahnan sendiri dalam memberikan literasi dan edukasi
kepada teman-teman yang mungkin bersemangat untuk orientasi ekspor dengan coba manfaatkan pasar Indonesia yang begitu luas itu seperti apa? Nah, tadi kenapa kita concern kepada pendidikan pelatihan literasi dan kemudian advokasi. Advokasi tadi itu penting sekali. Advokasi ini bukan hanya hukum saja, tapi advokasi tentang persaingan bisnis, tentang quality, kemudian begitu juga tentang packaging spesial gitu dan lain-lain. Maka memang saya suka bilang kemarin juga pernah saya ngomong di satu kesempatan, bukannya kita mau menghambat import itu, tapi supaya kita bisa setidak-tidaknya menguasai majority dari pangsa pasar Indonesia ini, maka tingkatkanlah kualitas kita. Mulai dari tadi itu perizinan kita jangan asal-asal. Banyak sekali yang kita tangkap di pasar itu pewarnanya bukan pewarna makan, dibikinlah pewarna pakaian. Bagaimana enggak? Orang lain masuk kemari dibilang saya ngerilah makan produk Indonesia. Kenapa banyak ketemu penyedapnya itu lebih dari takaran? Itulah literasinya yang penting dulu. Jangan lebih dari takaran. Bikin pewarnanya pewarna makan, takarannya nggak boleh lebih. Pengawet pun jangan pengawet mayat yang dikasih. Bagaimana ceritanya gitu kan? Iya, ini kelewatan kita kadang-kadang sebagian. Bagaimana orang asing nggak mau masuk? Harga pun lebih murah dari sana. Nah itu tantangan kita kalau kita mau ekspor. Jangan bicara ekspor dulu, di dalam dulu. Dulu ya. Oh, itu namanya literation gitu. Kalau udah tinggi literasinya, mudah-mudahan yang lainnya nggak mau masuk. Ya itu. Iya. Kuasai pasar kita dulu Betul, gitu ya. gitu. Karena yang dibutuhkan juga sebenarnya itu aja, hanya Betul, masalah inovasi. Betul gitu. Baik, di era digital persaingan kita betul-betul flat. Betul. Ya kan, betul-betul flat. Walaupun tadi berusaha kuasai pasar Indonesia, tetapi kan posisinya pilihannya ada di konsumen. Iya, betul. Menarik hati konsumen itu ada inovasi, ada rasa, tadi ada packaging dan lain sebagainya. Bagaimana edukasi literasi dan juga advokasi yang lebih real yang dilakukan, apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali, dengan metode seperti apa? Tapi kita tahan dulu. Siap. Kita akan dengarkan dari dari pusat Hipmikindo ini mau bikin apa? Kan kalau yang di lokal pastinya juga memahami lokalnya, Iya. tapi kalau misalkan ada sesuatu yang berjenjang akan jauh lebih optimal. Kita kembali di Bincang Bisnis. Pemirsa, ada istilah ketika lidi dijadikan satu menjadi sebuah ikatan besar, dia mempunyai kekuatan yang besar dan manfaatnya juga menjadi luar biasa daripada lidi yang cuma satu-satu. Ada manfaatnya tapi tidak optimal. Demikian juga ketika UKM entah itu sejenis atau tidak sejenis, ketika itu bergabung sebetulnya akan menjadi kekuatan yang luar biasa, apalagi kalau kita harus meluaskan pasar. Nah, kondisi di Indonesia itu seperti apa dalam gambaran di DPP ini? Memang itulah mengapa kita lebih fokus kepada program yang tadi saya sudah sedikit sharing itu tidak sama dengan kawan-kawan lain seperti di asosiasi yang besar kami saat dan mereka udah level yang pendekatan organisasi pada pemerintah. Jadi kami tetap organisasinya perlu dirapikan, tapi yang paling penting adalah ada konten di dalamnya ini yang menjadi engagement kita. Nah, jadi koperasi itu menjadi salah satu kebutuhan di guru kita yang harus menjadi prioritas sama kita. Belajar koperasi dulu, jangan bikin koperasi tapi tak belajar koperasi. Jadi edukasinya bisa dulu. setiap Iya. saat. Apa yang dilakukan? Literasi koperasi kan begini, koperasi itu kan dari oleh untuk. Dari kita dulu, oleh kita dulu, baru balik ke kita. Jangan pinjam dulu, kata teman saya gini, koperasinya simpan pinjam. Langsung pinjam duluan. Orang nggak mau simpan dulu. Lalu pinjam. macet. Maunya koperasi simpan doang, pinjamnya gitu. pinjam doang, Iya, simpannya nggak mau gitu. Itu nggak Iya. boleh tuh. Prinsipnya dari oleh serta untuk, baru gotong royong. Nah Oke. itu, nah, karena nggak literate, ya dia nggak tahu koperasi itu begitu. Dia pikir itu koperasi seperti PT saja gitu kan. Iya. Saya punya saham di situ, saya punya hak. Padahal kalau simbolnya itu SHU, haknya sudah belum. Iya. Haknya itu pertama dapat pendidikan literasi. Nah, semua anggota harus dapat. Kalau dia nggak dapat, dia nggak ngerti koperasi, nggak jago. Baik. Yang dilakukan untuk edukasi ini apa? Apakah keliling Indonesia atau bikin program-program via Zoom atau apa? Beliau ini kan
sudah pengurus koperasi juga, jadi Oke. cocok nih. Oke. Sudah pengurus koperasi sudah lama. Saya kebetulan wakil ketua umum di Dewan Koperasi. Jadi alhamdulillah kita ya bahasanya tuh sudah agak lumpur-lumpur lah bilang koperasi gitu kan. Nah nanti kita tinggal sharing-sharing ke teman-teman gitu ya. Oke. Lumpurnya ini kita sharingin begini, mungkin nanti berkala kita buat berkoperasi dulu gitu ya. Mungkin kalaupun nanti walaupun masih sedikit pengetahuannya, kita tambah terus ilmu pengetahuan itu agar dia sadar berkoperasi itu memang nggak mudah juga gitu. Oke. Baik, Pak Cipto, itu tadi kita coba tarik ke Kalimantan Selatan seperti apa? Iya, udah menarik ya. Kalau kita bicara ekonomi, ya kaitkan dengan koperasi deh. Ya, kita bukan bicara yang nyeleneh. Saya bilang tadi, atap kita sudah ada menaungi UMKM, ada kementerian, koperasi dan UMKM. Ayo kita bantu pemerintah mewujudkan itu. Kita bantu dinas lakukan seperti itu. Balik diklatnya pun juga ada. Dipikir masuk bukan cuma memanfaatkan peluang, tapi memberikan kontribusi di mana toh sudah ada dua-duanya juga tanda kutip jalan masing-masing. Bicara permodalan harusnya dari perbankan itu masuknya ke koperasi untuk UKM. Karena UMKM tadi anggotanya koperasi. Oke. Tapi yang terjadi pada saat Daerah. melihat itu ada UMKM, perbankan langsung masuk. Satu sisi Ketika ada kendala bingung juga ya. iya, pada satu sisi mengharapkan koperasi itu tumbuh, ya nggak bakalan tumbuh, uangnya nggak ada. Ya, jadi saya sudah sampaikan, saya juga selaku praktisi di Koperasi Syariah di Kalimantan Selatan, saya juga ketua Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia di Aksindo, itu juga satu sisi mensosialisasikan keberadaan koperasi, juga mensosialisasikan keberadaan koperasi syariah. Ya, karena bank syariah juga udah banyak kan, ayo kita bangun sama-sama tumbuh, dan kita udah sinergi dengan Pak Syahnan. Ayo kita bangun, termasuk kepala dinas koperasi yang ada di Kalimantan Selatan. Beliau sampaikan untuk bersatu dirikan koperasi kan cuma 9 orang. Jadi insya Allah nanti Minimal ya. Iya, jadi saya sampaikan apa yang membedakan Wipigo dengan yang lain. Satu, kita akan mendirikan koperasi, ya. Insya Allah koperasi syariah juga karena kita udah di backup oleh Bank Kalsel Syariah ya. Jadi nanti saya akan dirikan koperasi produsen karena produksi ada di Wipigo, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan koperasi konsumen. Kalau memang sudah ada mitra, di antara yang ada seperti yang saya kelola di Koperasi Konsumen Syariah Rahmah, itu ada koperasi konsumen, ya kita cukup bicara 3. Dengan cara seperti itu, kalau mau transaksi apapun, ayo perbankan support lewat koperasi yang ada kami dirikan, itu disalurkan kepada anggota. Insya Allah ini akan jadi role model Oke. Wipigo dan UMKM di Indonesia. Baik, bicara organisasi itu bicara tim. Siap. Banyak kejadian organisasi itu akan moncer secara ide dan gagasan di level pimpinan. Bagaimana dengan kondisi Wipigo pusat maupun juga nanti di kantor? Nah kami Ini memang harus bedah-bedah ini soalnya. Jadi- Harus buka-bukaan ya. Wipigo itu sekarang yang rada menonjol dalam tanda kutip setelah COVID ini adalah dengan kolaborasinya kita bersama-sama BPOM. Jadi uniknya kita BPOM itu memberikan kepada kita informasi untuk merekrut fasilitator nasional berkaitan dengan tadi itu literasi tentang izin-izin dari BPOM. Nah itu kita ambil sembarang saja dari seluruh dunia, tidak melalui kawan-kawan hanya izin doang. Pak Cip perlu kalsel dong, ini 2 orang dari mana saja. Itu salah satu strategi kita untuk menghindari yang birokrasi tadi itu. Nah, karena itu yang dibutuhkan, tidak seluruhnya provinsi ini kabupaten yang membutuhkan, hanya beberapa kabupaten membutuhkan, ya itu saja dulu yang kita kirim gitu. Nah, itu model-model yang kita lakukan itu. Jadi kadang-kadang ada yang dari Jayapura, ada yang dari Ambon, ada NTT. Bah, katanya kok di Jakarta nggak ada, ya di Jakarta kelihatannya belum berminat gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu, yang jauh-jauh aja dulu gitu. Mana yang membutuhkan Mana yang dulu dibutuhkan ya. dulu gitu. Oke, Itu baik. model ada 130 lah kita punya orang seluruh Indonesia. Tapi bersebar saja itu tersebar di mana-mana seluruh kepulauan. Oke. Kalsel gimana? Nah, Iya. ada Yang- juga sih tapi mungkin belum ada, tapi mungkin Pak Cip bisa. Iya, kalau kita bicara mengenai kekompakan ya, kita udah siapkan tim supaya nanti bisa nggak elitnya aja yang Iya. bekerja ya. Dan kami udah Ide siapkan. kan itu tadi jangan sampai seperti sistem koperasi apa Iya. dari untuk oleh dan untuk. Jangan Ini untuk untuknya dulu. duluan. Iya. Kalau koperasi itu KUD, ketua untung dulu. Itu yang terjadi kenapa jadi koperasi itu nggak bisa tumbuh ya. Iya. Jadi konsep KUD-nya dipakai. Jadi kita bicara koperasi kembali ke guru, dari anggota untuk anggota. Kalau tadi Pak Syahnan bilang pinjam aja, ini malah ada yang koperasi pinjam-pinjam Iya. ya. Simpan yang ada. ya. Jadi Iya. dia nggak nyimpan tapi pinjam aja. Jadi siapa yang memodali? Bukan koperasi akhirnya, korporasi yang berkedok koperasi. Iya. Jadi dia punya modal kuat,
tidak disetorkan di bank, tapi disalurkan ke koperasi. Jadi akhirnya simpan pinjam SAU-nya nggak ada. Itu udah terjadi juga, udah dikritisi. Ya, jadi kita pengen nanti ini kembali ke anggota. Kita udah siapkan kok timnya, insya Allah ada dari akademisi kan cukup banyak untuk yang doktoral dan sekitar 7 orang di Indo. Kita ajak bantu untuk memikirkan UMKM kita, anggotanya nanti yang diperlukan apa, insya Allah kita jembatani. Dan ini bukan egoisme dari kalangan elitnya DPD, kalau ada gurunya banyak arahan dari Pak Ketum dari malam. Kenapa tadi bicara soal teamwork dan juga pastinya juga ada leadership di situ, tetapi karena ini adalah organisasi kemasyarakatan, di mana keanggotaannya itu adalah betul-betul sukarela dari masing-masingnya. Ini kan agak riskan kalau tidak diikat dengan sesuatu yang satu visi yang sama. Kekompakan itu juga kadang-kadang ujungnya adalah UUD katanya, ujung-ujungnya duit juga untuk eksekusi kegiatan dan lain sebagainya. Sebetulnya efektifnya sebuah organisasi termasuk juga di Himkindo itu seperti apa? Saya belajar dari kawan-kawan di beberapa negara, kalau kita terlalu strict pada organisasi, nanti akhirnya birokrasi. Birokrasi itu nggak selamanya jelek, tapi kalau birokrasi itu sudah terlalu birokrat, itu tidak efektif juga. Saya baru pulang dari 3 negara nih kebetulan, dari Singapura, Malaysia, sama Thailand. Belajar dari 3 negara itu, bahkan saya dibilang, Pak Sanan tanggal 16 Bapak ke Malaysia itu, kami ketemu sama menteri, nggak pakai ribet-ribet. Coba kalau di sini mau ketemu sama menteri, buset dah, ya kan? Itu kerennya. Dan saya ketemu sama Prince, saya berbicara di satu universitasnya Pangeran tuh, di salah satu universitas di Thailand. Itu nggak ribet-ribet, pakai WA saja sama email. Selesai datang dijemput siap gitu. Coba Indonesia bisa begitu ketemu sama menteri, WA, email siap gitu. Kemarin di Banjarmasin dijemput juga kan? Iya. Nggak mau kalah sama Thailand. Bahkan saya di China itu dijemput pakai pengawal. Ketemu sama Gubernur Wencau. Gubernur Wencau bilang, Pak Sanan wakili asosiasi duluan di depan, gubernur di belakang. Coba keren banget itu. Iya. Jadi saya yang gunting pita ya duluan, baru ke pameran, gubernur di belakang. Keren nggak? Saya pinginnya dikombinasi. Jangan juga terlalu bebas-bebas banget, tapi jangan terlalu kaku ya. Iya. Di Wencau itu begini Bu Dina. Itu dia bilang pas musim dingin, dia nggak kasih nggak kasih atap. Dia bilang gini, kalau dikasih atap Pak kita enak-enak, kawan-kawan di bawah itu nggak enak. Ya jadi cukup 10 menit beritanya. Sama rasa. Iya, sama rasa. Kita di depan, saya bilang, wah unbelievable ini, saya bilang, saya di depan bukan gubernur. Maka Cina hebat, tapi tidak segampang itu juga, banyak juga yang lain kita perlu pelajari. Artinya ada sharing pengalaman, ada sharing ilmu dalam seperti itu. Tapi untuk eksekusi program tadi Pak Cipto mengatakan, yang paling penting adalah nempel dulu aja deh, menyerap dana-dana dari berbagai kemitraannya. Kalau mengandalkan dana organisasi nanti nggak jalan nih ya. Biasanya juga. Orang kalau sudah lombok duluan. Kalau sudah kontribusi biasanya jadi keributan kan ya. Betul. Nah, Pak Cipto sendiri yang paling ideal kegiatan apa yang sudah diintip dan itu pastikan jalan untuk di awal-awal semester 2023. Ya, simpel aja Bu ya. Karena anggotanya sudah banyak, ya mereka rindu dengan produknya dikenal oleh masyarakat umum. Saya bicara tadi udah kerjasama dengan media, publikasi dulu ya. Kita lihat contoh aja, pada saat di pameran tuh barang 1000 macam, menunjukkan manusia ego itu di mana. Dia ribut, barang saya di mana ya? Foto bersama ratusan orang, ego juga nyari saya di mana ya. Nah, jadi kalau kita bicara produk yang ada itu selama ini belum dikenal orang, terus dipublikasikan oleh media, saya yakin pasti senang. Apa sekarang zamannya eranya di WhatsApp yang ada ya. Promosi menjadi hal yang paling penting untuk membantu pemasaran dari sebuah produk, termasuk adalah produk-produk UMKM. Strateginya tadi Pak Cipto sudah bilang bahwa di Kalsel adalah dengan pendekatan kerjasama media, dan pastinya itu juga harus diikuti dengan tadi kualitas yang seperti disampaikan oleh Pak Sahna. Kita masih akan berbincang di segmen berikutnya, kita kembali berbincang.
Kembali di Bincang Bisnis, kita tengah berbincang dengan teman-teman dari Hipmikindo. Sudah hadir Ketua Umum DPP Hipmikindo Pusat, ada Pak Sanan Palipi. Beliau tentunya tidak asing lagi kalau untuk para pelaku UKM ya, UKM dari SME dulu ya, Small Medium Enterprise. Dan beliau kita kenal juga sering memberikan edukasi terkait ini, dan ternyata wilayah edukasinya nggak cuma tadi datang ke Kalsel, cuma wilayah Indonesia, tapi juga ke beberapa negara yang menjadi kemitraannya. Dan ada Pak Cipto juga, tadi kita sudah berbincang meng-capture kondisi UMKM di Kalimantan Selatan. Dan menariknya ini kita akan bergerak terkait dengan pendirian koperasi. Nah, kembali ke sharing pengalaman ya Pak Sanan, karena tidak ada salahnya kita belajar dari berbagai negara. Kalau kita tadi bicara Thailand, kalau Malaysia, sebetulnya kalau kita mau bicara duluan pasti duluan kita. Iya. Termasuk menentukan sokoguru ekonomi dalam koperasi kan kita. Tetapi mengapa di wilayah-wilayah atau negara-negara lain yang sebelumnya jauh tertinggal dari kita, mereka cepat berprosesnya. Dan saat ini kalau kita melihat Thailand saja, produk pertaniannya yang dalam tanda kutip dikelola oleh UKM mereka, semua luar biasa. Semua gitu. Hasilnya tuh luar biasa, pemasarannya oke, dan diminati hampir seluruh negara, bahkan Arab Saudi dan lain sebagainya juga supportnya dari mereka. Apa yang bisa dipelajari dari mereka? Saya depannya pertanyaannya ini dia ini yang saya nanti gitu ya. Saya terkesan sekali dari 3 negara yang saya kunjungi itu pada saat tahun ini terkesan sama Thailand, walaupun mereka sama kita kena dampak. Saya cerita sama salah satu orang Thailand itu, pemandu saya itu namanya Rasid. Begitu kita kontakkan sama dia datang ke Curug bawa kantong plastik. Kita pikir ngapain ini si Rasid nih? Orang Thailand dia, asli Thailand tapi namanya Rasid, kebetulan dia Muslim. Jadi saya senang sama anak itu, telepon dia langsung disini, Pak silakan cobain. Ini katanya salak, tapi salak Thailand, saya yakin nggak ada di Indonesia. Memang salaknya begini Bu, modelnya. Ada kotak begitu, bulat panjang gini, aneh dikasih sama kita. Terus kemudian yang saya mau ceritakan, itulah beda Thailand sama kita, sama Singapura sama Malaysia. Dikasih impression awal. Itu orang dengan sesuatu yang berbeda pula ya. Berbeda dari impression. Itu gaya pengusaha sono Pak. Impression awal penting. Itu kunci dari bisnis, kesan pertama itu paling penting dari segala bisnis. Mau kita kolaborasi, mau kerjasama dalam maupun luar negeri, impression. Tapi produknya juga premium, ibaratnya sesuatu yang pantas dikenalkan. Artinya begini, tidak harus yang mahal, tapi itu salak itu impresinya tinggi karena tak sama salak kita. Padahal kecut juga rasanya, tapi impresinya tinggi itu. Karena bentuknya berbeda. Berbeda, dan dia beli entah dari mana khusus itu, nggak dia beli yang biasa-biasa. Yang terakhir pada saat kita pulang, apa dibilang? Bapak Ibu, dia bercanda. Kalau ada yang belanja struk tadi di Asian Market sana, Asian Market itu dibilang yang paling banyak belanjanya saya kasih oleh-oleh. Ada aja idenya. Mau nggak mau banyak-banyakan kan? Padahal oleh-olehnya sesederhana apa begitu ya? Baru yang terakhir dibilang, yang paling sedikit belanjanya untuk diketawain sama dia. Mana yang paling sedikit dikasih oleh-oleh sama dia pulangnya. Ada impression yang terakhir. Mau awal itu dan akhir ada impression. Bukan dipermalukan ya, makanya dikasih ya support. Itu ide, makanya kan Asia Bu. Saya kan S3 saya dari hospitality. Kalau S3 hospitality harus wajib belajar di Thailand. Karena Thailand itu di Asia itu paling baik hospitality. Kita kurang hospitality, sudah literasinya kurang, hospitality-nya kurang. Bagaimana orang mau cinta sama Indonesia? Inovasi juga masih apalagi di inovasi gitu dan lain-lain. ya. Waduh, bicara yang lain jauh. Padahal yang paling murah itu hospitality yang berupa impression paling murah itu. Salam, terima kasih Pak, apa kabar Bu, terima kasih, kasih permen sama anaknya. Impression murah sekali. Kita sulit sekali ngasih itu. Padahal agama bilang harus senyum, ya kan? Senyum pun sulit. Gimana coba? Itu penting literasi kita. Jadi pemandu itu menjadi perpanjangan tangan dari para pelaku ini ya. Betul. Besok pasti balik situ lagi orang. Ya kan? Saya ingat ke situ impression dia kan. Orang tanya mau kemana Pak Bagus? Thailand udah dah. Saya ada punya sana orang gitu. Coba hebat gak itu? Itu aset negara yang luar biasa. UMKM mau begitu, tirulah itu. Artinya kekompakan itu penting menjadi sebuah community ya. Di sini ada Hipmikindo, itu harus dipikirkan atujatan dan tidak hanya melulu soal tadi ya. Tapi masalah pemasaran itu menjadi penting, dan pemasaran
Tadi sekali lagi pemasaran dikaitkan dengan hospitality, dikaitkan dengan segala sesuatu yang sifatnya digital, ya karena sekarang sudah flat. Kadang-kadang kita nih latah. Kalau sudah XX semua Iya, gitu, betul. marketplace polanya sama, tapi Iya. pasti akan kalah dengan sesuatu yang besar. Iya, betul. Nah ini bagaimana memberikan edukasi terkait inovasi? Wah, ini lagi, ini menarik. Wah, ini sorry pasti. Nah, gini, saya ngajar kebetulan di beberapa universitas itu tentang inovasi bisnis. Bahkan saya ngajar itu dosen tamu saya di Prince Sharlock University yang di Thailand itu. Saya ngajar tentang itu tuh. Saya kasih tahu jumpsuit produk di Indonesia. Nah, jadi itu sangat mereka impresi sama saya. Inovasi itu sebetulnya nggak sulit juga, tapi dimulai dari creativity. Jangan dibalik. Nah, berpikir itu creativity. Setelah berpikirnya creativity terlatih, terliterate dengan baik, hasilnya baru innovation. Harus ada hasil, inovasi hasilnya. Kecil nggak apa-apa, kombinasi nggak apa-apa, niru nggak apa-apa, amati, tapi harus ada sesuatu yang unik di situ. Itu aja sederhananya tuh. Baru nanti yang lain. Itu Kalau kita kadang dibalik ya. kadang-kadang gitu. Itu penting. Oke, baik. Pak Cipto, dari apa yang disampaikan oleh Pak Sanan, apa yang diserap dan ingin disampaikan kepada teman-teman di Kalsel? Ide kan dari atas, ya kan? Apa yang dimau dari atas. Jadi kita dalam berorganisasi jangan terlalu inovasi dulu. Kalau kita bicara dalam melakukan organisasi, ada ketentuan, ada DPC, ada DPD, ada DPP, DPD, dan DPC. Dan nanti akan kita bikin DPAC. Dalam hal ini, aturan mainnya harus dari mana? Harus dari pusat dulu lah, ya kan? Meskipun belum dikasih tahu aturannya bagaimana, ya kita yang sowan ke beliau, Pak. Yang dimau pendiri, foundernya Hippikindo itu apa? Baru kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Kalimantan Selatan. Dan apa yang ada kita akan sonding dengan pihak-pihak terkait yang saya bilang tadi ya, yang sangat peduli dengan UMKM, mau gubernur, mau wali kota, mau bupati di 13 kabupaten di sini, termasuk kepala dinas koperasi yang terkait, termasuk kepala balai diklat. Kita masuk Hippikindo bisa berperan apa di sini? Kita punya semua. Mau bikin kooperasinya siap. Saya siap jadi mentornya juga. Baik, di akhir obrolan kita adakah pesan yang disampaikan oleh Pak Sanan dan juga Pak Cipto kepada teman-teman pelaku UKM dan juga yang mungkin sudah mulai bikin kooperasi juga tapi masih mencar-mencar, masih sendiri-sendiri, dan ini ada Hippikindo, apa yang disampaikan? Kalau saya mungkin kita tidak bisa lagi menyatakan bahwa Indonesia ini kaya, kita punya segalanya. Orang banyak punya, tapi kepunyaannya itu akhirnya tiada gitu. Coba lihat Singapura, saya bilang sama teman-teman yang saya bawa itu satu rombongan, Singapura tidak punya apa-apa. Tapi saya nanya ke orang, kenapa hebat Singapura? Dia bilang, Bapak tahu Singapura itu memiliki minyak yang terbesar di Asia. Lah, kok bisa? Coba, minyak Pak. Memiliki, bukan memiliki tambang minyaknya ya. Oke. Keren nggak? Iya. Nah, itu tolong dia bisa menguasai semua. Iya. Kenapa? Nah, saya tanya Bu Diana kenapa? Oke. Ternyata mereka bikin kebijakan selama 3 hari di sini minyak Anda itu gratis ya, kena pajak. Makanya orang nggak taruh negara lain, taruhnya di situ. Yes. Itu kan jadi milik mereka, diproses di situ. Masuk pajak mereka setelah itu dan nggak pajak. Setelah itu baru kena pajak. Kan setelah itu Dan uang-uang ditaruh sana aman gitu ya. uangnya Bu, orangnya dari situ, kantornya dari situ, barang ada di situ. Oke. Cuma 3 hari nggak dikasih pajak. Itu. Dan dia bilang, Jadi insentifnya sebetulnya iming-iming aja 3 hari ya. tapi akhirnya dia bilang, kami menguasai minyak. Taruhnya di situ masalahnya. Oke. Itu kan keren. Maksudnya itu pikiran, literasi melalui pendidikan pelatihan. Nggak bisa sembarangan tuh dapatnya. Nyakitin bagi orang kita, tetapi harus dipelajari ilmunya begitu ya. Cocok itu Bu Diana, betul. Karena baliknya kita harganya Iya. mahal gitu ya. Buat apa kaya kalau nggak punya otak seperti itu dan termotif ya kan? oke, Gitu. baik, Pak Cipto, silakan. Ya, kita bicara kalau beliau bicaranya internasional dan bicara nasional ya. Saya Oke. cukup kelas lokal aja Mbak. Kita pengen berkontribusi aja untuk daerah ya, terutama di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jadi dengan Pak Sendiri dan Pak Ahmad Rufai ya, untuk di Dinas Koperasi Provinsi untuk bicara itu. Dan kalau bicara perbankan, saya akan gandeng Bank Kalsel Syariah. Ya, kita bicara ini ekonomi untuk Kalsel. Ya kita bicara syariahnya ya Bank Kalsel kita mau tanya. Nah, silakan teman-teman yang bergabung di UMKM ya dimanapun mau bergabung di Hippikindo silakan, karena nggak ada batasan. Bergabung di komunitas manapun nggak boleh ke Hippikindo, boleh ya. Kita akan bantu publikasikan, kita akan bantu literasi, edukasi, publikasi produknya, termasuk kalau UMKM itu terkenal dengan Bukalapak, kita udah kerjasama dengan Koren, kemarin diundang.
silahkan pakai halaman Korem. Kita bikin acara sebulan sekali di halaman di Siring kilometer 0. Itu yang paling disuka para pelaku UMKM kita. Ya, kita bikin Pamerannya pasar gitu, Pak. UMKM Pitikindo, insya Allah. Baik. Ya. Terima kasih Pak Saran Pak Cipto. Sukses kasih. untuk Hipmikindo baik di pusat maupun untuk di Kalimantan Selatan. Semoga ini menjadi salah satu wadah untuk lebih memajukan UMKM di Kalimantan Selatan dan pastinya akan menjadi penopang geliat perekonomian secara keseluruhan di Kalimantan Selatan. Terima kasih, selamat malam. Malam. Baik, pemirsa, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rusyanti.